Sebuah kisah yang dimulai di pelabuhan-pelabuhan Afrika Barat ketika manusia diperdagangkan seperti hewan dan diakhiri dengan jeritan di ruang eksperimen medis abad ke-20. Ini adalah kisah tentang dosa besar Amerika terhadap orang Afrika, luka yang meneteskan darah selama berabad-abad, dan bekasnya masih mengering di tubuh bangsa itu hingga hari ini. Tahun 1619, sebuah kapal dagang Inggris bernama The White Lion berlabuh di Jamestown, Virginia. Di dalamnya 20 orang Afrika dibawa dari pantai Angola bukan sebagai pelaut, bukan pula sebagai pedagang, melainkan sebagai komoditas. Mereka dijual ke koloni Inggris untuk bekerja di ladang tembakau. Dari situlah, roda besar perbudakan di dunia baru mulai berputar. Dalam 1 abad berikutnya, koloni-koloni di Amerika Utara berubah menjadi ladang kekayaan yang disiram oleh keringat dan darah manusia kulit hitam. Sistem ini bukan sekadar praktik ekonomi, melainkan proyek sosial yang merendahkan manusia hingga menjadi barang milik. Budak tidak punya nama, tidak punya hak, tidak punya masa depan. Mereka dijual dan diwariskan, atau disiksa hingga mati. Dan semua itu justru dilegalkan oleh hukum. Di bagian selatan Amerika, ladang kapas, tebu, dan tembakau berkembang pesat. Sementara di bagian utara, pabrik-pabrik tekstil menggiling hasil kerja paksa itu menjadi keuntungan besar. Amerika kemudian bertumbuh di atas punggung manusia-manusia yang dirantai dengan ancaman cambuk dan moncong senjata. Menurut data Transatlantic Slave Trade Database, antara tahun 1525 hingga 1866, lebih dari 12,5 juta orang Afrika diculik dan dipaksa menyeberangi samudra. Dalam perjalanan maut yang dikenal sebagai Middle Passage, sekitar 2 juta di antaranya meninggal di lautan. Dari mereka yang selamat, hanya sekitar 388.000 yang dibawa ke wilayah yang kini menjadi Amerika Serikat, namun angka itu berkembang menjadi hampir 4 juta orang menjelang Perang Saudara pada 1861. 4 juta jiwa terlahir dalam perbudakan, bukan karena dosa, tetapi karena warna kulit mereka. Ekonomi selatan tumbuh makmur dari ladang-ladang kapas, sementara Wall Street yang kini menjadi simbol kapitalisme global dahulu merupakan pasar budak. Asuransi atas kerugian budak dijual oleh perusahaan-perusahaan yang masih hidup hingga kini. Inilah paradoks Amerika, negeri yang memproklamasikan kebebasan, tapi membangun kekayaannya di atas perbudakan. Dalam pandangan hukum kala itu, budak adalah properti. Properti hidup yang bisa dihukum tanpa proses, dilecehkan tanpa konsekuensi, dan dipisahkan dari keluarga tanpa belas kasihan. Perbudakan akhirnya runtuh bukan karena belas kasihan, melainkan karena kepentingan politik. Pada 1865, setelah kemenangan pihak Union dalam Perang Saudara, Amandemen ke-13 disahkan menghapuskan perbudakan. Dengan redaksi, kecuali sebagai hukuman bagi kejahatan, celah hukum kecil itulah yang kelak menjadi dasar bagi sistem penjara modern yang menjerat orang kulit hitam dalam lingkaran baru perbudakan. Secara hukum, perbudakan berakhir, tapi dalam kehidupan nyata, ia hanya berganti wajah. Setelah budak dibebaskan, Amerika tidak memberikan kebebasan yang sejati. Pemerintah negara bagian di selatan segera menciptakan Black Codes, aturan yang membatasi gerak mantan budak. Mereka boleh bebas, tapi tak punya tanah, tak punya pendidikan, tak punya hak politik. Pada akhir abad ke-19, segregasi dilegalkan melalui Jim Crow Laws, sistem yang memisahkan antara kulit hitam dan putih di sekolah, transportasi, rumah sakit, hingga toilet umum. Tahun 1896, Mahkamah Agung melalui kasus Plessy v. Ferguson menegaskan prinsip separate but equal, artinya terpisah tapi setara. Sebuah ironi, sebab pemisahan itu justru menegaskan praktik ketidaksetaraan. Dalam praktiknya, orang kulit hitam dilarang memilih, diintimidasi saat bekerja, dan kerap menjadi korban lynching, penggantungan tanpa pengadilan oleh kelompok supremasi kulit putih. Seperti Ku Klux Klan, organisasi rasis dan ekstremis yang muncul di Amerika Serikat pada abad ke-19, antara 1880 hingga 1968, lebih dari 4.000 orang kulit hitam dibunuh dengan cara ini. Mereka tidak mati karena hukum, tapi karena kebencian yang dilegalkan oleh negara. Abad ke-20 membawa wajah baru dari kekerasan lama
berupa eksperimen medis. Tahun 1932 di Tuskegee, Alabama, lembaga resmi pemerintah AS bernama US Public Health Service meluncurkan studi sifilis terhadap 399 pria kulit hitam miskin. Mereka dijanjikan perawatan gratis, padahal sesungguhnya dijadikan kelinci percobaan. Bahkan setelah ditemukannya penisilin pada 1947, para dokter sengaja menahan pengobatan agar dapat melihat efek alami sifilis yang tidak diobati. Eksperimen itu berlangsung selama 40 tahun. Banyak peserta meninggal perlahan, sebagian kehilangan penglihatan dan kemampuan gerak. Sebagian lain menularkan penyakit kepada istri dan anak mereka. Dunia baru mengetahui kebenarannya pada tahun 1972 setelah koran The Washington Star membongkar skandal itu. Bill Clinton akhirnya meminta maaf pada 1997, lebih dari 6 dekade setelah penderitaan itu dimulai. Namun kasus Tuskegee bukan satu-satunya. Antara 1946 sampai 1948, peneliti AS juga melakukan Guatemala Syphilis Experiment dengan sengaja menulari lebih dari 1.300 orang di Guatemala, termasuk tahanan dan anak yatim, demi studi medis. Fakta ini baru terungkap pada tahun 2010. Dan di sepanjang abad ke-20, program sterilisasi paksa menyasar puluhan ribu perempuan kulit hitam, Latin, dan penduduk asli Amerika. Mereka dimandulkan tanpa izin. Atas nama eugenika, ide gila bahwa ras manusia harus disempurnakan melalui seleksi genetik. Sains dijadikan alat penjajahan baru, penjajahan atas tubuh. Ketika rantai besi tak lagi melingkar di kaki, sistem baru mengambil alih, berupa rantai ekonomi dan hukum. Pada 1930-an, pemerintah dan bank-bank besar menerapkan kebijakan redlining dengan kata menandai wilayah permukiman kulit hitam sebagai berisiko tinggi. Akibatnya, mereka ditolak dalam permohonan kredit rumah dan investasi. Hasilnya terasa hingga kini, keluarga kulit putih rata-rata memiliki kekayaan 10 kali lipat dibanding keluarga kulit hitam. Hal itu sebagaimana dirilis oleh studi Brookings Institution pada tahun 2019. Dan sistem peradilan Amerika yang diklaim adil ternyata mewarisi pola lama. Penjara-penjara di AS menampung lebih dari 2 juta orang. Proporsi terbesar adalah kulit hitam dan Latin. Banyak di antaranya dipenjara karena pelanggaran ringan seperti kepemilikan ganja atau kesalahan administratif. Di balik jeruji, mereka kembali dijadikan tenaga kerja murah bagi perusahaan-perusahaan besar. Perbudakan mungkin telah dihapuskan, tapi perbudakan modern hidup di balik seragam oranye. 4 abad setelah The White Lion berlabuh di Virginia, luka Afrika masih terasa di Amerika. Di setiap protes terhadap kebrutalan polisi, dalam setiap data kemiskinan yang timpang, dalam setiap suara yang berteriak Black Lives Matter, dari George Floyd yang kehabisan napas di bawah lutut polisi, hingga anak-anak kulit hitam yang tumbuh dengan rasa takut pada hukum yang seharusnya melindungi mereka, sejarah terus berulang dalam bentuk baru. Amerika telah berubah, tapi dosa sejarahnya belum ditebus. Di bawah bendera yang berkibar di setiap sekolah, di setiap gedung pemerintahan, tertulis janji tentang kebebasan dan kesetaraan. Tapi di balik janji itu, ada bayangan panjang yang lahir dari pelabuhan-pelabuhan Afrika 4 abad lalu. Dari rantai besi hingga dokumen hukum, dari cambuk di ladang kapas hingga jarum di ruang eksperimen medis. Semuanya adalah bab dalam satu kisah besar tentang bagaimana manusia memperbudak sesamanya, lalu memberi nama pada itu semua kemajuan peradaban. Inilah dosa Amerika terhadap orang Afrika. Dosa yang tidak bisa ditebus dengan kata maaf, karena luka sejarah bukan sekadar kenangan, melainkan sistem yang masih hidup, bernapas, dan membentuk dunia hingga hari ini. Apakah bangsa yang dibangun di atas penderitaan bisa benar-benar berdamai dengan masa lalunya? Atau mungkin dosa itu adalah bagian dari jati dirinya sendiri?